kita bisa berkumpul di sini untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2022 dengan tema Make Mental Health for All a Global Priority, yaitu menjadikan kesehatan mental dan kesejahteraan untuk global priority. Acara ini sebenarnya sudah dimulai pada hari Senin kemarin, tepatnya di Rumah Cemara. Dan sekarang kita lanjutkan acara ini meningkatkan produktivitas, ya, dan bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan stres kita, semua akan dibahas hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin peserta webinar yang saya cintai, peringatan kesehatan jiwa sedunia hari ini tampaknya betul-betul akan menjadikan kesehatan mental itu suatu prioritas yang harus segera kita lakukan. Sehingga apa yang kita khawatirkan tentang mengenai masalah kesehatan jiwa yang akan menjadi suatu disabilitas, suatu penurunan produktivitas, dan suatu yang menyebabkan biaya menjadi tinggi, mudah-mudahan tidak terjadi bila kita betul-betul bisa memprioritaskan kesehatan jiwa untuk semua. Nah, pada kesempatan ini, kita betul-betul melihat dampak dari keadaan pandemi kemarin, ya, yang telah menimbulkan dampak, apakah itu dampak kesehatan mental, ekonomi, ya, kesejahteraan, dan lain-lain. Dan hari ini akan sampai hari Jumat nanti akan dibahas oleh para pemateri yang sudah benar-benar boleh dikatakan pakarnya. Dan saya berharap para peserta dari webinar ini mengikuti acara ini hingga hari terakhir, yaitu hari Jumat tanggal 14 Desember 2022. Dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat kepada kita agar acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi peningkatan kesehatan jiwa di Indonesia. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan pada kesempatan ini saya langsung membuka acara webinar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, webinar tentang peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2022 dengan tema Make Mental Health for All a Global Priority dengan resmi saya buka. Terima kasih banyak. Acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Suponco, spesialis kedokteran jiwa yang sudah meluangkan waktunya dan menyemangati kita semua untuk mengikuti rangkaian webinar sampai hari Jumat ini. Moga-moga rangkaian materi webinar ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal semua untuk menghadapi masa-masa yang tidak mudah, dan bisa menjadi pengingat kita untuk selalu mencari pertolongan apabila dibutuhkan. Terima kasih banyak Dr. Suponco, selamat beraktivitas, dan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Terima kasih. Oke, baik peserta semua,
telah hadir bersama kita juga hari ini dua pembicara hebat yang sudah mungkin teman-teman semua sudah penasaran. Lalu apa sih materi hari ini? Kira-kira seperti apa? Mungkin ada yang bisa menuliskan di kolom chat. Seperti apa sih harapannya? Apa yang membuat teman-teman excited hari ini? Boleh banget di kolom chat. Atau minimal bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Boleh di kolom chat ya Bapak Ibu semua. Oke, mungkin bisa di kolom chat seperti apa sih Bapak Ibu semua kabarnya hari ini? Oke. Kalau hari ini nanti kira-kira bisa ada yang mendapatkan door prize nggak ya, Dokter Teddy ya, selaku Ketua Ruang Empati, atau mungkin dari RSJ ada yang bisa menjawab? Saya yang menjawab langsung. Iya, dari Dokter Teddy silakan. Door prize dari saya. Mau butuh berapa? Baik. Nanti ada berapa door prize yang Dokter Teddy mau keluarkan hari ini, Dok, dari Ruang Empati? Karena untuk kita berapa orang? Bapak Ibu, ada voucher perawatan muka, Dok, sebenarnya. Ya, apalagi? Ada GoPay juga, 4 GoPay dengan jumlah 1.000. Kalau nggak GoPay boleh OVO ataupun mau pulsa juga boleh. Lalu ada apa lagi ya, Dok? Ada buku. Nanti ada cash money dari saya. Silahkan dibagi. Oh iya tuh, dalam bentuk e-wallet kali ya, Dok ya. Jadi semoga itu bisa menyemangati Bapak Ibu dan bisa mengganti uang pulsa, Dok. Takutnya nanti aku nggak mau ikut, malas. Nah, itu besarnya jadi Bapak Ibu dalam semarak hari besarnya tergantung Dokter Elvin yang membagi nanti. Saya akan sisakan 1 juta. Baik, jadi nanti dibagi ya, Dok, sampai hari Jumat, biar adik-adik remaja ini nanti yang ikut juga bisa jadi semangat ya. Tuh, Dok, katanya langsung kalau misalnya dikasih itu mah ada melek katanya, Dok. Jadi melek katanya, langsung melek. Terus kan lagi resesi ini butuh uang. Baiknya juga langsung panjang, I-nya panjang banget, baik. Terus ada yang langsung jadi nulis semangat, Dok. Nah, bisa buat beli pulsa ya Bapak Ibu semua. Oke, baik. Mungkin sebelum kita memulai, kita foto bersama dulu ya, Dok, karena mungkin Dok Ponco nanti akan ada acara dan kegiatan. Semoga nanti kita masih punya memori bahwa kita pernah ada hari ini untuk membuat suatu acara. Oke. Oh, Dokter Ponconya sudah keburu hilang ya? Masih ada. Ada, Dok. Masih ada yang mungkin Dokter Ponco siapa tahu bisa membuka ininya, Dok. Oke. Apakah Dokter Ponco masih? Ya, masih ada sih. Oh, ada. Oh ya, baik, Dok, baik. Mungkin Bapak Ibu semua boleh ya, kita mau foto bersama, boleh sambil boleh sedikit touch up dulu gitu ya sebelum ini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya store dulu. Wah, banyak sekali kader-kader juga loh, Dok, yang ikut loh, Dok. Alhamdulillah. Oke, kita coba, mumpung masih pada pagi, biasanya ini slide-nya full, Dok, biasanya. Nah, oke. Udah 200. Full ya, 1, 2, 3. Harus senyum ya Bapak Ibu, soalnya nggak tahu ada di slide berapa. Jadi nanti kalau misalnya kelihatan mukanya asem kan ini ya. Oke, 1. Nah, ini slide kedua. Wah, masih pada full. 1, 2, 3, smile. Wah, di Nuri nontonnya ramean nih, Dok. Ya. Ingat banget dulu kalau di Nuri saya belinya ini, yogurt. Tim yogurt silakan sama tim ini biasanya tuh. Banyak banget cemilannya, jadi memori ya. Oke. Slide keempat. Oke. Terus ada teman-teman dari Widyatama juga, ada teman-teman di Disdikpora, ada teman-teman dari RSJ, ada teman-teman dari PKM. Terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Sudah semua diabadikan. Oke, baik. Tanpa membuang waktu, Bapak Ibu semua,
kita akan memulai acara hari ini. Mungkin kita akan membuka materi ini mengenai overview. Kenapa sih isu kesehatan jiwa ini menjadi hal yang penting? Kenapa sih kita bicara tentang isu kesehatan jiwa di tempat kerja? Mungkin pada yang bilang, enggak loh, semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi ternyata tiba-tiba mulai hari-harinya buruk, mulai sering menangis tanpa alasan yang jelas, mulai produktivitasnya menjadi bermasalah, dan biasanya setelah itu kehidupannya sudah mulai mess up gitu ya, karena sudah mulai muncul surat-surat SP1, SP2, SP3 sampai terakhirnya pusing sendiri kepalanya. Oke, tanpa membuang waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Teddy Hidayat, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau saat ini aktif sebagai psikiater, layanan prakteknya ada di Rumah Sakit Umum Melinda II dan di Rumah Sakit Ibu Anak Limi Jati. Kalau ditanya pengalamannya, beliau adalah guru saya di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan masih banyak lagi. Mungkin kalau Dr. Teddy dibacain kurikulum VT-nya, beliau langsung cut. Nggak usah buang waktu banyak, kata dia gitu. Jadi, buang waktu, izinkan saya memulai acara hari ini ya dok, karena peserta juga masih antusias. Dan tadi jangan lupa ya teman-teman, di akhir nanti ada door prize, nanti bisa disampaikan seperti apa, nanti ada pilihannya, tadi ada beberapa, nah mangga silahkan dipilih. Mangga Dr. Teddy, waktu dan layar online-nya silahkan. Ya. Terima kasih pada moderator, ya. Terima kasih yang setinggi-tingginya, yang Dr. Suponco, Ketua PDSKJI, yang saya banggakan, yang tadi telah membuka acara ini. Kemudian teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, saya diberi waktu kurang lebih 25 menit untuk menyampaikan apa sih kenapa misalnya di tempat kerja ini penting kita bahas, dan kenapa well-being ini juga penting. Saya ingin mencoba berangkat dari satu situasi. Coba slide saya mungkin Dr. Elvin. Baik, saya dokter. ingin berangkat dari, ya lanjut. Ya, slide pertama ya ini. Kondisi kita, kondisi pekerja atau di tempat kerja sebelum terjadi resesi ekonomi dunia. Sebab kita tahu kita belum selesai dampak dari COVID itu kita lalui, sudah datang kembali suatu cobaan atau suatu ya kondisi, yaitu resesi global dunia. Dan ini tentunya kita sudah harus diperingati oleh Bapak Ibu Menteri Keuangan, kita diperingati oleh Bapak Presiden juga. Kita akan menghadapi suatu situasi yang tidak baik pada tahun 2023. Dan inilah menjadi fokus saya nanti akan bicara. Sebelum resesi ekonomi dunia saja, ini sebelum pandemi, setiap tahun itu 30% pekerja itu stres. Kalau kita kemarin data populasi umum, WHO mengatakan kalau di populasi umum angkanya 20%. Kalau di karyawan atau pekerja itu kira-kira 30%. Ada cemas, ada depresi. Nah, kondisi ini yang menyebabkan kehilangan hari-hari produktif. Ini kerugian paling besar, baik untuk masyarakat maupun untuk negara. Bukan karena biaya pengobatannya, bukan karena obatnya, tapi kehilangan hari-hari produktif yang mestinya bisa kerja, yang mestinya bisa produktif, karena sakit dia tidak produktif. Nah, kondisi ini akan berdampak baik pada pekerjanya sendiri, pada keluarganya, dan pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah, seperti juga yang Pak Dr. Ponco kemarin sampaikan, kesehatan mental itu, kesehatan mental khususnya di tempat kerja yang buruk itu masalah terbesar di tempat kerja. Jadi di tempat kerja itu punya berbagai permasalahan. Ada buat tempatnya, prosesnya, modalnya segala macam. Tapi kondisi yang terburuk adalah apabila
kesehatan mental ini. Jadi, dan yang paling terakhir adalah belum menjadi perhatian dan belum menjadi prioritas. Inilah kenapa kita akan bicara tentang mental health in a workplace. Ya, lanjut. Ini peristiwa yang terjadi. Tadi kesehatan jiwa sebelum pandemi saja itu sudah kondisinya kurang menguntungkan. Kemudian kita mengalami pandemi COVID. Sampai hari ini dampaknya pun masih terasa, terutama di aspek ekonomi. Kemudian ada geopolitik, di mana Rusia, Ukraina perang, membuat krisis global ekonomi. Dan yang di tengah adalah iklim yang ekstrim. Kita akan dihadapkan bencana terus. Kita ambil contoh kecil saja. Hujan itu akan terus sampai bulan Januari, kata ramalan cuaca. Sekarang saja sudah banjir. Mereka kebanjiran, pasti mereka akan mengalami stres. Semua permasalahan ini akumulatif, bergabung, timbullah nanti economic recession, dan itulah yang akan terjadi pada tahun 2023. Economic recession, kondisi resesi ekonomi itu apabila gross domestic produknya negatif, GDP-nya negatif. Ini yang dikhawatirkan oleh semua di dunia. Kenapa? Kalau gross domestic produknya negatif, maka semua kegiatan ekonomi akan menurun. Jadi baik itu yang di kota, yang di desa, semua akan menurun. Akan terjadi pengangguran, unemployment, dan ada mengalami kesulitan keuangan. Inilah kondisi yang akan kita hadapi di tahun 2023. Suatu kondisi ini tentu akan menjadi suatu stresor yang berat. Merupakan suatu beban stresor bagi kita semua. Dan bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tadi, baik itu di tempat kerja, atau sosial, lingkungan keluarga, ataupun dirinya sendiri, akan mengalami depression. Saya fokus hanya satu penyakit saja, depression. Kenapa? Karena ini merupakan penyakit yang paling kita takuti sebenarnya. Untuk kesehatan jiwa, masalah terbesar adalah depresi. Kenapa? Bukan hanya suicide, tetapi dia akan menyebabkan disability atau kecacatan. Dan kecacatan ini akan menimbulkan beban, burden. Dan inilah menjadi beban yang terbesar untuk negara nanti. Kenapa? Kalau ini kita tidak diatasi, maka pemulihan ekonomi juga tidak mungkin. Karena orangnya sudah mengalami kecacatan, dia nggak bisa produktif lagi. Inilah akan saling terkait antara satu dengan yang lain. Inilah yang kira-kira gambaran seperti ini yang kita akan temukan. Nah, pada hari ini kita bisa nggak ya mengatasi atau keluar dari situasi sulit ini? Dan seperti Dr. Ponco bilang bahwa kita harus mulai prioritas pada kesehatan jiwa karena yang bisa menyelamatkan kita semua adalah itu sebenarnya. Ekonomi boleh susah, keuangan boleh susah, pekerjaan boleh susah. Tapi kesehatan jiwa ini selama dia masih utuh, maka dia mesti punya harapan untuk ke depan. Oke, kita lanjut. Nah, dampak lain yang juga barangkali perlu kita waspadai untuk teman-teman adalah akibat dari stres tadi. Stres ekonomi, finansial, keuangan, itu menimbulkan rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Apabila itu tidak tertangani, berlanjut, jatuhlah kepada depresi. Depresi meningkatkan kasus-kasus kardiovaskuler, stroke. Jadi, dengan adanya stres ini, kita akan melihat angka yang insomnia, susah tidurnya akan bertambah. Yang sakit jantungnya akan bertambah. Orang stroke-nya bertambah, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah nanti kerugiannya. Bukan hanya
performa pekerjaan, productivity, kesulitan ekonomi yang terganggu, kesehatan kita juga akan terganggu. Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi ini menjadi sangat-sangat penting. Ya, lanjut. Nah, kita punya modal apa sih untuk mengatasi ini? Kalau kita melihat binatang ini adalah dinosaurus. Begitu besar badannya dibandingkan manusia. Begitu kuat, hebat. Tetapi dia punah. Kenapa dinosaurus punah? Karena dinosaurus tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan yang di lingkungannya. Jadi sebenarnya yang membuat manusia itu menjadi kuat, yang membuat kita menjadi kuat, tetap eksis sampai hari ini adalah karena kita mempunyai kemampuan adaptasi. Oleh karena itu, kita akan menghadapi suatu stresor, kita akan menghadapi suatu resesi ekonomi, inflasi ekonomi, kita akan mengalami sesuatu yang menyulitkan, tapi di sisi lain kita juga punya kemampuan untuk beradaptasi. Dan adaptasi ini adalah anugerah Tuhan yang paling besar yang diberikan pada manusia. Itu menurut Protagoras, filsuf dari Yunani. Jadi bukan kata saya. Artinya orang yang mampu beradaptasi adalah mereka yang akan menjadi terus akan bertahan. Sedangkan yang tidak bisa beradaptasi akan tersisih dari kehidupan ini. Oke, kita akan memanfaatkan kemampuan adaptasi ini untuk kita tetap bertahan dalam keadaan sulit. Ya, lanjut. Nah, dalam kita menghadapi situasi yang stres, dalam kita menghadapi situasi yang sulit, dalam kita menghadapi suatu kendala, respon manusia pada umumnya ada dua. Ada fight, ada flight. Fight adalah kita mencoba alter it, kita merubah apa yang menjadi kendala. Kalau itu ada resesi, resesinya kita atasi. Kalau kita nggak punya uang, kita cari uangnya tambah lagi. Nah, dari dua gambar ini, ada yang baju kuning dan ada yang baju biru. Yang baju kuning itu adalah orang yang menggunakan respon flight atau lari. Dia mengkhawatirkan situasi itu, dia sangat khawatir, dia persiapkan, dia baca buku banyak bertumbuk-tumbuk. Karena dia saking cemasnya, saking khawatirnya. Sedangkan yang baju biru, kita lihat, dia cuma baca satu buku. Karena dia percaya diri bahwa dia mampu mengatasi itu. Dia sanggup mengatasi itu. Nah, kita ini sekarang ada dua kelompok. Ada yang sangat khawatir, ada juga yang percaya diri. Yang sangat khawatir pasti akan panik. Dia takut menghadapi situasi itu. Bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana kehidupan saya ke depan, bagaimana apakah saya bisa masih seperti ini dan seterusnya. Tetapi yang atas dia dengan percaya diri, ya saya mampu, saya bisa atasi ini. Nah ini dia, kita belajar bagaimana mengatasi kesulitan tadi. Dokter moderator masih ada berapa menit? Masih ada 15 menit, Dok. 15 menit, oke. Barangkali nanti kita lebih banyak diskusi. Nah, ini dia jurusnya yang harus kita lakukan. Silakan, slide. Ya, slide. Nah, ini lampu apa itu? Jalan merah, kuning, hijau. Saya hari kemarin
ada acara di Rumah Cemara bersama-sama Rumah Cemara dan yang lain-lain, di mana saya mengundang salah seorang pembicaranya adalah ekonom dari Fakultas Ekonomi Unpad, seorang teman lama saya, seorang PhD, ahli health economic. Health economic itu ekonom yang pakarnya di bidang kesehatan. Pertanyaan saya pada beliau, kira-kira andai kata geopolitikal perang ini terjadi terus, andai kata dampak dari pandemi seperti sekarang ini terjadi, kemudian andai kata bencana climate exchange itu terjadi, bahkan mungkin ada satu lagi digital perkembangan, itu semua akan menjadikan resesi global ekonomi. Dan resesi global ekonomi itu akan mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Dan tidak terlepas mereka yang mikroekonomi, kita masyarakat awam. Kira-kira masyarakat awamnya kita akan menderita seperti apakah? Apakah kita akan lampu merah? Lampu merah ini gelap. Itu yang kalau Pak Jokowi bilang gelap tuh ya. Tahun 2003 katanya. Apakah lampunya kuning? Kalau kuning, oke, memang itu bermasalah, tapi kita masih bisa bertahan. Kalau lampunya hijau, aman. Dan suatu jawaban dari Pak Adiatma ini, beliau namanya Pak Adiatma, kira-kira dok, Indonesia ini lampunya kuning, alhamdulillah saya bilang. Apa yang ada dalam benak saya ternyata tidak jauh berbeda. Alasannya sederhana. Kalau kita menghitung dari global economic, kita menghitung dari bencana, kita hitung dari HIV dampaknya, pasti ujungnya akan hitam atau merah. Tapi kenapa ahli ekonomi health economic ini bilang kuning? Orang Indonesia itu unik dok katanya. Orang Indonesia itu beda dengan yang di lain tempat di negara lain. Ya juga sih, saya kira. Saya setuju tuh ya, Indonesia punya daya tahan atau resiliensi yang berbeda. Kita ini unik katanya. Meskipun kita dihadapkan berbagai kesulitan, ternyata yang lalu pun kita bisa lewati. 98 kita bisa lewati. COVID kita bisa lewati dengan baik. Apa sih modalnya? Sebenarnya kita beruntung sekali. Pertama, kita coba lihat Dr. Elvin. Ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita memelihara kesehatan mental selama resesi ekonomi ini. Satu, kita harus katarsis, kita harus ventilasi. Meskipun susah, kita harus kontak dengan keluarga, kita harus berhubungan tetap dengan teman-teman, dengan profesi yang lain, untuk saling sharing, berbagi, dan seterusnya. Oh iya, dengan cara ini, apa yang menjadi tekanan, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kerisauan kita bisa kita tumpahkan. Dan itu akan meringankan penderitaan. Selain itu, akan membuat silaturahmi. Dengan silaturahmi itu terbuka berbagai peluang untuk melakukan sesuatu. Oh iya, inilah gotong royong. Indonesia, masyarakat Indonesia punya gotong royong. Kekeluargaan yang demikian kuat. Oleh karena itu kita bisa bertahan sebenarnya di sini. Ini kita harus gunakan nanti tahun 2003 dan mulai sekarang sampai 2003. Kita jangan mengisolasi diri, kita jangan menghindar dari pergaulan, tapi kita harus tetap menjaga silaturahmi, kita harus tetap berhubungan, kita harus berkomunikasi mencari peluang. Jurus pertama. Jurus kedua adalah kita fight. Kita lakukan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru kita harus melakukan. Sebab kendalanya itu, kendala untuk melakukan sesuatu yang baru itu pertama keberanian untuk memulai.
Kita bisa melakukan segala macam, tapi seringkali meskipun kita mampu, belum tentu berani melangkah untuk melakukan. Keberanian untuk mencari ke sesuatu yang baru, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi. Barangkali kalau dulu banyak ibu-ibu yang suka masak untuk keluarga, masakannya enak, kenapa sih kita tidak berbisnis, misalnya online catering atau segala macam? Itu sesuatu yang baru mulai. Kita punya keahlian, kita bisa masak. Saya di kota Bandung, kalau hari Sabtu, hari Minggu, lihat semua tempat makan penuh semuanya. Artinya itu peluang sebenarnya. Kalau saya punya satu macam aja, bikin seblak. Kalau seblaknya enak pasti laku. Nggak usah yang lain-lain, satu macam aja. Kalau dia sudah terkenal, selesai. Jadi kita harus fight, kita harus alter it, kita harus merubah. Tidak punya uang menjadi punya uang, tidak punya usaha menjadi punya usaha. Memenuhi kebutuhan dengan cari hal yang baru, yang sesuai dengan kita punya keahlian, kita punya bakat, dan seterusnya. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, budgeting. Ini penting. Ya, kondisi baik itu dalam kondisi sulit atau tidak sulit, budgeting ini menjadi penting. Artinya menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Tentu ini menjadi hal yang bijak kita mengatur pengeluaran ini. Tentu kalau hanya 1-2 bulan tidak masalah, tapi kita harus berhitung mungkin 1 tahun budgetingnya. Supaya kita bisa atur, jangan besar pasak daripada pihak. Ini biasanya kita agak sulit mengatur, kadang-kadang terlalu emosional. Kita baru mendapat gaji atau mendapat sesuatu uang, kita habiskan dalam waktu beberapa hari misalnya. Jadi budgeting ini menjadi penting dalam kondisi sulit. Dan kemudian adalah yang keempat, building the resistance. Ada meningkatkan daya tahan kita terhadap stres. Meningkatkan kekuatan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. Meskipun sulit, kita masih bisa berpikir jernih. Meskipun sulit, masih bisa mengendalikan emosi kita. Meskipun sulit, kita masih bisa mengambil keputusan yang benar. Dengan cara apa? Dengan olahraga, menjaga kondisi fisik kita. Karena kondisi fisik kita ini menjadi sangat penting. Kalau kita sakit, tentu kita nggak bisa mencari untuk kehidupan. Nggak perlu yang mahal-mahal. Ada jogging, ada aerobik yang tidak perlu keluar uang. Yang penting teratur dan terukur. Relaksasi itu jadi penting. Nggak usah bayar. Banyak nanti Dokter Ervin gimana caranya mau relaksasi. Ada ya. Nah, dan yang paling penting adalah kalau kita punya bakat melukis, kita senang menyanyi. Nyanyilah Anda. Kemudian rekam di medsos, kemudian menjadi influencer. Tadinya hobi, tadinya sesuatu yang menyenangkan, ini ternyata bisa menghasilkan uang. This is building the resistance. Mulai dari olahraga, menu gizi makanan kita jaga, kegiatan, dan seterusnya. Nah, yang kelima, hanya 6 aja. Yang kelima adalah kurangi membaca berita yang meresahkan. Kalau tadi awal saya sampaikan, kira-kira resesinya begini, menakutkan segala macam. Oke, sebatas itu. Tapi di bawahnya ada suatu harapan dimunculkan. Jadi kita membaca di medsos, di mana yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, akan membuat kecemasan kita semakin meningkat, membuat kekhawatiran kita semakin meningkat. Kalau sudah kita cemas, khawatir, bahkan panik, kita tidak bisa berpikir lagi jernih, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu juga seringkali gagal. Jadi boleh membaca berita yang bisa dipercaya, dari sumber yang bisa dipercaya. Oke, cari berita-berita yang positif. Seperti pada hari ini atau pagi ini, saya tidak hanya menakut-nakuti,
ini loh kejadiannya, ini loh jalan keluarnya. Ada sesuatu yang bisa menjanjikan. Dan yang terakhir adalah, sebenarnya ngatasi stres itu tidak sulit. Stres itu adanya di dalam pikiran kita. Stres itu bukan ada di luar tubuh kita, tapi dalam otak kita. It is all in the mind. Jadi seringkali sesuatu itu, kalau dibilang baik, tidak baik-baik benar. Kalau dibilang buruk juga tidak baik, buruk-buruk benar. Semua yang membuat itu menjadi menakutkan, semua itu menjadi khawatirkan, atau hebat itu berlebihan, tergantung kita berpikir. Artinya, saklar itu ada di benak kita. Dengan merubah saklar yang ada di dalam benak kita, maka semuanya akan stres diatasi. Jadi sederhana. Dengan cara apa? Janganlah menjadi yang baca buku terlalu banyak, kemudian panik berlebihan, tapi jadilah yang pakai baju biru dengan hanya sederhana, tapi dia lakukan. Terima kasih, barangkali itu, Dokter. Ya, Dokter tadi boleh istirahat dulu ya, Dok. Saya yakin hanya ini sudah ada Ibu Ella dan Bu Susi yang sudah raise hand. Iya. Lanjutkan dulu ke materi Dokter Indah. Dokter Indah ini dari RSJ, murid Dokter Teddy juga. Senang sekali bisa ketemu Dokter Indah di sini di layar virtual. Ya, belum sempat ketemu di layar offline, kita belum ada silaturahmi. Moga-moga kita bisa bertemu suatu saat ya, Dokter Indah. Silakan Dokter Indah, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih Dokter Elvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sampai grogi sendiri nih begitu mendengar kabar dari Dokter Elvin. Aduh, disandingkan dengan Dokter Teddy, guru saya. saya jadi grogi semalaman ini, Dok. Tapi ternyata ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan juga, karena berada di antara orang-orang hebat itu mudah-mudahan akan bisa mendapatkan auranya juga ya, Dok ya. Amin, amin, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menjadi bagian dalam acara webinar pada pagi hari ini. Dan Dr. Teddy dan Dr. Elvin ini merupakan role model dan motivator juga buat saya, juga Dr. Suponco. Ini guru-guru dan senior yang luar biasa, tidak pernah lelah memperjuangkan kesehatan mental. Pada kesempatan ini materi yang dimintakan oleh saya adalah bagaimana tentang meningkatkan resiliensi dan well-being di tempat kerja. Saya izin share screen ya, Dok. Bisa di-show, Dok? Sip, sudah, Dok. Silakan. Ya, jadi kenapa sih sekarang itu membicarakan tentang kesehatan mental? Sampai di tempat kerja pun sekarang sudah mulai dilirik betapa pentingnya kesehatan mental. Jadi mungkin paradigmanya sudah mulai bergeser, karena yang tadinya orang itu hanya memperdulikan kesehatan fisik, namun sekarang juga sudah mulai peduli dengan kesehatan mental. Jadi seperti ungkapan klasik yang dulu waktu saya kecil kayaknya sering sekali didengungkan, mens sana in corpore sano gitu ya, Dok ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan baru saya sadari juga ternyata lagu kebangsaan kita juga mendengungkan hal yang sama. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi memang dari dulu itu sebenarnya sudah sangat didengungkan bahwa kesehatan mental ini tidak kalah penting dengan kesehatan jiwa. Baik, berawal dari latar belakang, kenapa sih kita butuh kesehatan mental? Jadi bekerja ini merupakan aktivitas yang penting untuk meningkatkan well-being, katanya, untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Karena bekerja tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup,
tetapi juga merupakan harga diri, kebermaknaan diri dalam keluarga dan masyarakat. Nah, bekerja juga menentukan tingkat kematangan dari individu itu sendiri. Jadi bekerja itu bukan main, menjadi salah satu identitas juga untuk individunya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pekerjaan juga memiliki tantangan dan kesulitannya masing-masing. Sehingga tidak jarang pekerjaan dan tempat kerja ini juga bisa menjadi sumber stresor yang dapat mengancam kesejahteraan individu. Nah, tadi Dr. Teddy juga sudah menyinggung apa saja yang sudah kita hadapi selama Indonesia ini berkembang. Dan saat ini kita juga memasuki era revolusi industri di mana dihadapkan pada fenomena VUCA. Jadi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi benar sekali tadi yang Dr. Teddy sampaikan bahwa saat ini kita dihadapkan pada kondisi yang sangat cepat berubah. Tidak stabil, tidak terduga, kondisi yang tidak menentu. Mau dibawa kemana sih arahnya gitu ya Dok ya. Terus tidak pasti, uncertainty, tidak pasti, ketidakpastian. Kita tidak bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi di masa depan dengan berbagai masalah yang sangat kompleks, sangat rumit. Dan terakhir dengan adanya ambiguitas. Jadi kondisi yang sangat membingungkan, tidak jelas, banyak regulasi tapi ditafsirkan dengan persepsi masing-masing atau ketidakjelasan yang menimbulkan banyak penafsiran dari pelakunya sendiri. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut, kita sering menghadapi individu itu ada yang kelihatannya mudah sekali putus asa saat menghadapi stresor baik di tempat pekerjaan maupun di kehidupannya sehari-hari. Jadi dia merasa sepertinya seolah-olah semua yang dihadapinya berat. Walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya belum maksimal. Tapi tidak jarang juga kita menghadapi individu yang kelihatannya biasa-biasa saja. Menghadapi suatu kegagalan atau kesulitan itu buat dia sepertinya tidak terlalu berdampak karena dia bisa berhasil dan berjuang untuk melewati masa-masa itu. Nah, ternyata individu seperti itulah yang memiliki daya resiliensi yang tinggi. Nah, dibutuhkan resiliensi betul tadi. Karena dengan resiliensi kita dapat mengatasi setiap tantangan dalam pekerjaan sehingga tujuan untuk mencapai psychological well-being ini bisa tercapai. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan resiliensi? Jadi menurut American Psychological Association itu resiliensi merupakan kemampuan individu untuk beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi kesulitan pada kehidupannya. Jadi seseorang yang memiliki resiliensi yang baik atau yang tinggi pada umumnya tidak takut terhadap perubahan karena dia memiliki percaya diri yang tinggi dan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah. Jadi betul sekali seperti yang tadi diilustrasikan oleh Dr. Teddy, ada dua gambar orang yang baju biru dan baju kuning tadi pada saat menghadapi kendala, yang satu cukup dengan membaca satu buku, sementara yang satunya mencari banyak literatur karena mungkin kecemasan dan ketidakpercayaan dirinya. Nah, manfaat resiliensi itu sendiri di tempat sangat dibutuhkan sebagai pekerja karena sebagai individu sendiri orang dengan resiliensi yang tinggi itu memiliki kematangan emosional yang baik. Dia memiliki kepercayaan diri yang baik, sikap positif dan optimis sehingga apa yang dia siapkan untuk mencapai tujuan atau cita-citanya itu bisa tercapai. Dan dalam kondisi ini tentu saja dia akan hidup lebih bahagia karena apa yang menjadi tujuannya bisa dia capai dengan baik. Nah, untuk organisasi sendiri, individu atau pekerja atau karyawan yang memiliki daya resiliensi tinggi ini tentu saja memiliki motivasi bekerja yang tinggi
komitmen yang tinggi. Jadi untuk organisasi ini sangat dibutuhkan karena dengan resiliensi karyawan yang tinggi, perusahaan itu tidak mudah untuk mengalami turnover pegawai, keluar masuk pegawai, keseringan pegawai mengundurkan diri, ganti lagi dengan personil yang baru, sehingga selalu perusahaan itu bertanggung jawab untuk bukan mengembangkan lagi, jadi seperti melatih ulang yang membutuhkan waktu. Kemudian dengan karyawan yang memiliki resiliensi yang tinggi, ini juga mendukung perubahan positif dari organisasi. Dan terakhir tentu saja bisa organisasi ini akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Jadi sebenarnya apa saja sih yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi individu ini sendiri? Pada dasarnya setiap individu ini memiliki resiliensinya masing-masing. Kita sudah dibekali oleh Tuhan dengan daya adaptasi masing-masing, meskipun levelnya berbeda-beda. Nah, faktor yang menentukan resiliensi individu di tempat kerja itu terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu diantaranya yaitu pemimpin dan gaya kepemimpinan. Ternyata ini sangat penting, sangat berpengaruh terhadap resiliensi individunya dan well-being yang nantinya akan menjadi harapan dari individu maupun organisasinya. Jadi di sini tipe pemimpin yang transformasional, yang karismatik, katanya itu sangat berpengaruh sekali terhadap pengembangan resiliensi karyawannya. Karena dengan tipe kepemimpinan ini mereka berorientasi untuk mengembangkan karyawannya. Jadi pada saat terjadi kegagalan tidak langsung memberikan judgement atau hukuman, tapi berusaha lagi untuk melatih dan mengembangkan potensi dari karyawannya. Faktor yang kedua yaitu pola asuh keluarga. Nah, ini juga ternyata memainkan peranan penting dalam mengembangkan resiliensi dari individu itu sendiri. Kalau dari kecil kita sudah diasuh dengan karakter yang overprotective, tidak pernah dihadapkan dengan suatu kesulitan. Tentu saja pada saat dewasa, pada saat bekerja, kita tidak terbiasa menghadapi situasi yang sulit. Nah, disinilah ternyata pola asuh keluarga yang suportif itu sangat penting. Faktor berikutnya yaitu lingkungan pekerjaan dan peer group. Jadi di sini bagaimana menciptakan suasana bekerja yang bisa membangun dan meningkatkan resiliensi dari individunya. Bagaimana dukungan teman-teman di pekerjaannya, rekan kerjanya ya. Jadi pada saat mendapatkan situasi yang sulit atau dia gagal, ada orang-orang yang selalu mensupport untuk membuatnya bangkit kembali. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dan budaya organisasi di tempat kerja. Ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat mengembangkan resiliensi dari individu itu sendiri. Selanjutnya posisi dan jenis pekerjaan itu juga menentukan karena tidak bisa disamakan posisi antara atasan dan bawahan, itu juga memiliki daya resiliensi yang berbeda. Karena tadi mungkin akan berdampak pada harga diri, kemudian penghargaan dan kepercayaan juga. Jadi itu juga sangat mempengaruhi berkembangnya resiliensi di tempat kerja. Untuk faktor internal sendiri diantaranya yaitu karakteristik kepribadian. Orang yang dengan kepribadian yang matur, memiliki kematangan emosional yang tinggi, itu biasanya akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan atau masalah di kehidupannya. Jadi dia akan bisa beradaptasi lebih fleksibel dibandingkan dengan kepribadian yang tidak matur. Usia juga katanya walaupun secara tidak langsung ya usia itu tidak bisa dibandingkan dengan kematangan seseorang, tapi pada dasarnya dengan usia yang matur tadi kematangan emosinya juga akan lebih baik.
Dan pengalaman bekerja juga menjadi resiliensi tersendiri untuk individu di tempat kerja. Orang yang sudah mempunyai pengalaman bekerja di bidang tertentu dan kemudian ditempatkan di bidang tertentu sesuai dengan kompetensinya mungkin akan lebih cepat berkembang dibandingkan apabila dia ditempatkan di tempat baru yang dia tidak punya pengalaman sebelumnya. Dia membutuhkan waktu tadi untuk belajar, untuk beradaptasi, walaupun nanti dikembalikan lagi kepada kepribadian dan kompetensinya sejauh dan secepat apa dia bisa mengatasi dan melewati masa adaptasinya tersebut. Nah, dengan adanya faktor-faktor untuk meningkatkan resiliensi tadi, diharapkan individu yang mempunyai resiliensi yang bagus atau yang baik tadi bisa mencapai well-being-nya, mencapai kesejahteraannya di tempat kerja. Jadi apa sih sebenarnya psychological well-being itu sendiri, kesejahteraan psikologis? Menurut Ryan dan Deci itu didefinisikan sebagai keberfungsian optimal individu secara positif dalam memaknai kehidupannya. Di sini psychological well-being ini merupakan kemampuan individu untuk menerima diri apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain. Dia bersikap mandiri dari tekanan sosial dan mampu mengendalikan lingkungan eksternal serta memiliki makna dan menyadari potensinya secara terus-menerus. Jadi tadi Dr. Teddy juga sudah menyampaikan bagaimana sih kita harus menghadapi situasi yang penuh stresor, apa saja yang harus dilakukan untuk membuat daya tahan kita lebih baik. Nah, ciri-ciri individu yang memiliki psychological well-being yang baik, ini menurut Keyes dan Wetterman, dia akan menggambarkan suatu individu yang lebih bersifat kooperatif kalau dalam lingkungan pekerjaannya. Jadi tingkat indisiplinernya rendah karena dia bekerja tepat waktu, absensinya juga rendah, dia bisa bekerja sama dengan orang lain dan memiliki loyalitas serta dedikasi yang tinggi untuk organisasinya. Tadi Dr. Teddy juga sudah menyampaikan apa saja nih gangguan-gangguan mental yang bisa terjadi apabila kita tidak mampu menghadapi stresor yang terjadi, apabila resiliensi dan psychological well-being kita rendah. Jadi kita menjadi individu yang mudah stres, dampaknya nanti mengalami gangguan tidur, kecemasan, depresi yang juga menjadi masalah kesehatan mental yang cukup besar, dan saat ini juga dengan kondisi tersebut ternyata menjadikan individu tersebut rentan sekali untuk menyalahgunakan narkoba. Dan bila kondisinya sangat berat, bisa mengalami gangguan jiwa yang berat, yaitu gangguan psikotik, di mana dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana fantasi dan realitanya. Jadi bagaimana ya meningkatkan resiliensi sehingga psychological well-being kita ini bisa tercapai? Ada 5 pilar menurut Littlefield, Chisel, dan Gies, itu kondisi kerja yang bisa mengembangkan psychological well-being dari individunya agar bisa tercapai, diantaranya yaitu kepemimpinan yang suportif, kejelasan dari peran karyawan, di bagian apa nih dia ditugaskan, sehingga apabila itu sesuai dengan kompetensinya, dia akan mengetahui apa sih sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari organisasi terhadap dirinya. Nah, dengan begitu dia akan memiliki daya kompetisi dan semangat yang tinggi untuk tadi mencapai tujuan dari organisasinya. Kemudian melibatkan karyawan dalam kerja tim, mengembangkan pengembangan dan pertumbuhan dari kompetensi karyawan itu sendiri. Jadi organisasi juga menghargai usaha karyawannya dan menyediakan pembelajaran yang sesuai serta memberikan kesempatan dari karyawannya untuk terus berkembang. Dan juga yang tidak kalah penting adalah adanya umpan balik dan penghargaan dari organisasi itu sendiri. Jadi misalnya kalau memang karyawannya memiliki
kinerja yang masih kurang baik, mungkin bentuk umpan baliknya seperti apa yang bisa memotivasi lagi karyawannya untuk bisa lebih berkembang. Dan apabila dia sudah mencapai kinerja yang baik, akan ada reward juga yang menjadi penyemangat individu itu untuk memajukan organisasinya. Nah, tadi kalau dari sisi organisasi, bagaimana kita mencapai well-being, nah ini dari sisi individunya sendiri. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan resiliensi sehingga kesejahteraan psikologis tadi bisa kita capai. Katanya dengan menentukan tujuan hidup. Jadi apa sih tujuan hidup yang akan kita tuju? Apa yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita ini bisa menjadi lebih bermakna? Selanjutnya berpikir positif, tadi dokter tadi menyebutkan bahwa segala sesuatu itu ada di pikiran kita. Jadi bagaimana kita mengembangkan pikiran-pikiran positif supaya tidak terbelenggu dengan negative thinking yang menyebabkan kita jadi tidak bisa berkembang. Kemudian bisa mengembangkan kemampuan problem solving-nya. Jadi melatih terus untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang lebih adaptif, yang lebih bisa diterima. Kemudian menjalin relasi dengan bersosialisasi, dan yang perlu diingat adalah bahwa kesulitan itu sifatnya hanya sementara. Tadi dokter tadi sudah menggambarkan apa yang sudah kita lalui ini. Pandemi, alhamdulillah sekarang sudah mulai berlalu dengan segala keterbatasan, segala kesulitan yang terjadi 2 tahun sebelumnya, dan saat ini pelan-pelan kita sudah bisa melewati masa itu. Dan yang tidak kalah penting yaitu self-care. Bagaimana menjaga kesehatan diri kita sendiri dengan pola hidup yang sehat, istirahat yang teratur, olahraga yang teratur dan terukur tadi untuk mencapai well-being yang kita harapkan. Nah, ini gambaran yang tadi bahwa dimensi dari resiliensi ini diantaranya adalah fleksibilitas dalam mencapai tujuan. Jadi kalau memang kita sudah merencanakan sesuatu, ternyata planning A tidak bisa dilakukan, kita bisa fleksibel, kita bisa melakukan dengan planning B, C, dan seterusnya. Sehingga kita tidak terpaku pada satu kondisi yang membuat kita tidak bisa berkembang. Kemudian bagaimana kita menyiapkan diri kita agar selalu siap terhadap goncangan, jadi tahan banting lah dengan segala kondisi yang dihadapi. Kemudian mampu beradaptasi dengan perubahan. Kita bisa menentukan tujuan dari hidup kita, mengantisipasi resiko, dan melindungi dari titik-titik lemah yang ada dalam diri kita. Jadi kita kembangkan potensi yang ada untuk menutupi atau mensubstitusi dari kelemahan yang kita miliki. Ya, sebagai kesimpulan, resiliensi dalam kehidupan dan pekerjaan ini sebenarnya dapat dilatih dan dikembangkan. Jadi tidak hanya fokus pada kekuatan internal dari individunya sendiri, namun juga optimalisasi dan peran eksternal, terutama pimpinan dan organisasi, serta dukungan sosial dan peer group yang baik, itu sangat membantu untuk mengembangkan resiliensi dari individu. Dan pekerja yang memiliki psychological well-being yang tinggi, ini akan lebih produktif, akan lebih sehat, bahagia, dan memiliki relasi interpersonal yang baik. Sehingga resiliensi dan psychological well-being yang baik ini diharapkan juga menjadi salah satu faktor proteksi terhadap terjadinya gangguan kesehatan mental. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebagai penutup, saya hanya akan menyampaikan quote lah ya dari Joyce Brother. Ini yang menyebutkan bahwa orang yang memiliki ketertarikan terhadap kesuksesan ini harus mampu belajar dari bagaimana dia melihat kegagalannya sebagai suatu bagian yang sehat dan tidak bisa terelakkan. Jadi itu merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan puncaknya. Terima kasih Dr. Elvin atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Dr. Elvin sebagai moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Indah. Nah, jadi itu moga-moga bisa menjadi penyemangat ya buat teman-teman bahwa kadang hidup itu karena kita tidak pernah diajarkan, jadi sering sekali kita melihat kegagalan itu sebagai sesuatu hal yang memalukan, sesuatu hal yang membuat kita terpuruk, sesuatu hal yang kita ratapi 7 hari 7 malam gitu ya. Padahal sebenarnya kalau tadi kita melihat materi Dokter Indah, kita belajar apa yang namanya resiliensi. Jadi kalau kita melihat dan punya perspektif baik tentang kegagalan sebagai momen untuk belajar, momen untuk bertumbuh, momen untuk mau mencari tahu hal yang baru, maka kita akan melihat transformasi yang lebih baik dari kegagalan itu sendiri. Nah, mungkin sudah waktunya untuk tanya jawab. Nah, tadi teman-teman ada yang bertanya materinya boleh dibagi atau tidak. Materinya nanti akan kita upload barengan di Google Drive. Jadi nanti ada, karena hari ini adalah rangkaian webinar yang pertama, nah nanti masih ada hari esok 5 rangkaian terakhir, itu akan diupload semuanya di Google Drive secara bersamaan. Mungkin kalau boleh izin Dr. Teddy, materi yang hari kemarin di Rumah Cemara juga boleh diupload ya, supaya teman-teman bisa merenung. Silakan. Silakan ya Dok ya, jangan-jangan nanti ada yang mau dipigura boleh buat dijadikan pertemuan, terus dilihat gitu ya, kenapa saya kok jadi galau. Oh ya mungkin sambil kita mulai tanya jawab, Dokter Indah mungkin bisa dibantu untuk teman-teman kalau misalnya kapan sih, biasanya ini pertanyaan paling sering tiap webinar, kapan saya tahu saya harus mencari pertolongan Dokter Indah? Kan tadi tuh sudah ada self-care, udah ada regulasi. Nah, kapan saya harus mencari pertolongan? Dok. Ya, terima kasih Dr. Elvin. Jadi benar sekali Dok. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang sudah mulai lebih peduli terhadap kesehatan mentalnya, terutama pada masa-masa pasca pandemi kemarin. Jadi kadang-kadang orang yang tidak kita duga-duga ternyata dia dengan inisiatifnya datang untuk mencari pertolongan. Jadi pada saat kondisi yang dia lalui itu membuatnya sudah tidak mampu lagi mempertahankan fungsinya, baik fungsi sudah menjadi fungsi pekerjaan, fungsi sosial itu sudah mulai terganggu sehingga dia mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, kondisi-kondisi itulah yang sebaiknya sebelum semakin memberat segera mencari pertolongan profesional. Mungkin itu Dr. Elvin. Baik. Sedikit bantu. Boleh ditambah Dr. Teddy, mangga. Saya akan nambahkan. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaan pertama itu muncul kapan saya harus mencari pertolongan. Artinya sebagian besar yang mungkin yang ikut ini sudah merasakan sesuatu. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya sehingga dia memerlukan pertolongan. Nah, kita bagi tuh. Ada promosi, prevensi, dan kurasi rehabilitasi. Jadi kalau kapan saya sudah minta pertolongan, berarti paling tidak dia sudah pindah tuh ke arah kurasi. Dia butuh pertolongan. Nah, mungkin apa yang kita sampaikan hari ini, resiliensi, kemudian tadi saya sampaikan, itu domainnya ada di promosi dan prevensi. Nah, oke, mungkin ini untuk PR Dr. Elvin nih. Kita tahu bahwa kita punya screening online. Silahkan yang ingin mengetahui apakah saya sudah harus mencari pertolongan, isi saja itu screening online. Nanti tinggal ngisi, ada skornya. Tapi ingat, ini screening, bukan diagnosa. Kalaupun nanti hasilnya, oke, saya sudah bermasalah, harus dikonfirmasi ke dokter, apa di puskesmas, atau rumah sakit jiwa, ke Dokter Indah, atau kemana saja untuk memastikan apakah saya memang sudah bermasalah atau tidak. Nah, Dr. Elvin bisa sambung, gimana caranya yang tadi bertanya bisa mengisi screening online. Nah, Bapak Ibu semua nanti boleh membuka di www.ruangtengahsemedi.com. Nah, nanti di sana bisa melakukan screening online ya. Saya coba contohkan kali ya. Mungkin saya bisa share screen di sini.
Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa, oke. Gratis kan? Nah, ya gratis. Nah, Bapak Ibu semua bisa klik www.ruangtengahsemedi.com. Nah, nanti bisa nih di sini dimasukkan email address-nya apa. Nah, nanti boleh daftar atau Bapak Ibu register. Di atas tadi ada pilihan register, Bapak Ibu bisa daftar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih, ada ketuk di sini untuk memulai tes. Atau kalau bingung, saya mau screening mandiri. Nah, nanti dari hasil screening mandiri ini akan keluar nih, Bapak Ibu bisa melakukan tes apa aja. Kalau masih bingung, tanya dokter. Nah, ya boleh. Ada depresi, ada pemeriksaan kesehatan masalah mental emosional, ada kecemasan, ada mini juga untuk teman-teman di puskesmas, ada geriatrik untuk teman-teman yang sudah punya lansia di rumah, mangga bisa diakses semuanya. Gratis ya Bapak Ibu, silakan. Nah, nanti kalau sudah diisi, misalnya saya pengen cek saya sehat atau enggak. Nah, nanti misalnya ini pilihan saya yes semua. Kalau pilihannya 9, harus menghubungi tenaga kesehatan. Mangga Bapak Ibu silakan bawa hasilnya ke Dokter Indah, ke Dokter Dok, saya sudah screening, hasilnya seperti ini harus diapain. Nah, gitu ya. Ya, catatan, jangan self diagnostik, belum tentu hasil tes itu benar, harus dikonfirmasi. Itu yang penting. Ya. Gitu. Jadi sudah moga-moga itu bisa dibantu disebarkan dan bisa diakses gratis. Di sini juga ada Dokter Dea yang siap membantu kita untuk materi-materinya. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, Dok, dari Ciamis. Dari Bapak Muhammad Anza Majalengka, Stikes Muhammadiyah Ciamis. Ibu, Bapak izin bertanya, bagaimana cara menemukan resiliensi keluarga sementara keluarga sendiri dalam kondisi yang tidak harmonis? Bagaimana cara mengatasi diri yang ingin beresilien namun rasanya kok sulit sekali? Nah, ini mungkin pertanyaannya ke Dokter Teddy dulu, Dok. Materi kedua ada lagi. Nanti lanjutannya dibantuin Dokter Indah. Bagaimana menyelamatkan keluarga yang tidak harmonis. Dan diri sendiri, Dok. Kenapa? Dan diri sendiri yang ada di yang tidak harmonis. Ya, jadi keluarga yang tidak harmonis. Dan diri sendiri. Kalau ada pasien atau seseorang merasa ada masalah dengan kondisi kesehatan jiwanya, cemas, sedih, depresi, marah, sebenarnya yang sakit itu bukan hanya dia. Yang sakit itu adalah keluarga. Di situ ada yang bersangkutan, subjeknya, ada istrinya, ada anaknya. Di mana kondisi dari pasien ini akan mempengaruhi yang lain. Nah, problemnya tadi dirinya sendiri sudah bermasalah, dirinya sendiri, keluarganya tidak harmonis, berarti yang terganggu ini keluarga dengan anggotanya sudah mulai terganggu. Kalau ditanya lagi, istrinya terganggu enggak? Besar kemungkinan juga istrinya akan bermasalah karena bertengkar terus, tidak harmonis. Anaknya pasti dicari, iya juga. Artinya yang mesti dibenerin, yang mesti diperbaiki adalah keluarga ini. Dengan menjalani yang kita sebut marital counseling atau konsultasi pernikahan. Bagaimana sih agar yang tadinya tidak harmonis menjadi harmonis kembali. Kalau nanti setelah harmonis, yang keluhan dari yang bersangkutannya juga si terapi, mungkin ada cemas atau depresi atau apapun. Nah, setelah itu kita untuk prevention dan promosinya meningkatkan resiliensi. Itu nanti Dokter Indah yang jawab deh. Nah, silakan Dokter Indah, bagaimana tips and tricksnya buat Pak Muhammad Anzas supaya, atau mungkin teman-teman lain yang diwakilkan pertanyaannya, kira-kira seperti apa ya Dok? Saya tuh udah stres, galau di rumah jika kapal pecah gitu ya. Nanti ada acara webinar tentang membahas itu nggak ya? Ada Dok. Nah, nanti bocoran ada. Dan maksud saya sarankan aja nanti yang tadi ikut
dalam webinar tadi, barangkali dapat informasi yang lebih lengkap nanti. Siap. Hari keberapa? Silakan. Hari keberapa? Ya? Hari ketiga buat anaknya, hari keempat buat orang tuanya, ya Dok. Silahkan ikut acara itu, nanti mungkin punya ada masukan-masukan ya. Silakan Dokter Indah. Ya, terima kasih Dokter Elvin. Yang disampaikan Dokter Teddy tadi betul sekali bahwa yang diterapi atau yang ini tidak hanya individunya saja, tapi juga keluarganya. Nah, bagaimana nih meningkatkan resiliensi? Tadi kan sebenarnya resiliensi itu bisa kita kembangkan, bisa kita latih. Walaupun pada dasarnya kita sudah punya modal awal. Seperti apa? Nah, nanti mungkin dengan bantuan profesional tadi, bantuan tenaga kesehatan, bahwa terapi yang diberikan tidak hanya farmakologi, tapi juga akan dilatih bagaimana merubah cara pikirnya, bagaimana merubah cara perilakunya, gitu. Jadi, bagaimana merubah daya adaptasinya terhadap masalah sehingga dia bisa merespon segala sesuatunya itu dengan lebih baik. Tidak hanya menuntut bagaimana lingkungan atau keluarganya bisa berubah supaya dia juga bisa sehat, tapi dia juga bisa dikuatkan untuk menghadapi tadi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Seperti itu, Dok, mungkin, Dok. Ya. Jadi gimana, Dokter Indah? Ya. Jadi kalau mungkin di rumah sakit, di layanan-layanan psikiatri, itu juga selain farmakologi nanti juga akan diberikan psikoterapi ya Dok ya. Jadi banyak modalitas-modalitas terapi yang bisa diberikan untuk meningkatkan daya resiliensi dari individu itu sendiri. Seperti itu, Dok. Terima kasih. Oke. Siap. Semangat ya Pak Anzas. Tapi gini, teman-teman, kalau memang sudah merasa tidak baik-baik aja dan buntu, tidak bisa mencari problem solving, atau itu malah mengganggu kebahagiaan ya, setidaknya mengganggu perasaan bahagia dan kesejahteraan jiwa, carilah pertolongan. Karena psikiater dan psikolog itu tidak menggigit dan tidak memakan. Ya. Jadi cari pertolongan. Kalau nyari pertolongan di awal, itu teman-teman semua saya jamin pasti tidak pakai obat. Kalau misalnya udah nggak baik-baik aja langsung mencari pertolongan. Biasanya kan udah habis sabarnya, udah habis tawakalnya, udah habis nggak tahu mau cari siapa lagi, temen curhatnya udah nggak mau dicurhatin, baru tuh ambruk-ambrukan mencari pertolongan. Jadi moga-moga dari awal sudah berani untuk mencari pertolongan. Apalagi mungkin di tempat kerja ya, Dokter Indah dan Dokter Teddy, kadang kalau sudah di rumah kondisinya kacau, pas berangkat ke pekerjaan tuh sudah tidak ada energi ya Dok, sehingga jadi nggak perform, biasanya alasannya gitu dari atasan. Jadi performanya menurun, produktivitas menurun, bertengkar dengan karyawan lain, saya kira kondisinya seperti itu. Saya mau nambahkan, kalau dari dua pertanyaan tadi, berarti sebenarnya itu mengatasi kebakaran, artinya sudah ada keluhan, dia mulai ada kapan saya harus mencari pertolongan. Yang kedua saya sudah harus tidak harmonis segala macam. Jadi itu untuk terapi. Tetapi nanti yang penting tadi adalah prevensi, promosi. Artinya untuk mereka yang masih sehat, yang masih bagus, menjadi lebih kuat. Nah, jadi tahapnya kalau ini seperti Dokter Indah bilang, kita harus terapi dulu. Nah, saya coba menyampaikan begini. I want. Itu saya ingin sehat, ingin itu. Kalau hanya I want saja, karyawan saya nggak akan tetap di situ aja. Tapi harus I can. Dari I want untuk I can kita harus belajar. Kita harus ikut pelatihan. Bagaimana meningkatkan resiliensi. Bagaimana mengatasi situasi yang sudah kacau balau, tidak harmonis. Nah, alangkah baiknya kalau nanti dari setiap apa itu perusahaan atau komunitas, ya tadi belajar
dengan pelatihan, dengan webinar, kita buat workshop khusus bagaimana mengatasi ketidakharmonisan keluarga, kita bagaimana parenting anak, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi dia juga terampil melakukannya. Nah, ini menjadi harus lebih dalam lagi. Baru manfaat itu akan dirasakan dan baru kita akan sukses. Jadi nggak cukup I want, harus I can. Dari I want, I can mesti belajar, latihan. Itu dia. Siap. Nanti Pak Anzas boleh menghubungi saya ya Pak di kolom chat, di Japri aja Pak buat ninggalin nomor telepon biar dapat e-wallet dari Dr. Teddy supaya hari ini menjadi lebih baik ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua untuk Pak dari Edi Wahyono untuk semuanya Dok. Tapi bahkan Pak Suponco Edi Wahyono bukan ya? Bukan Dok, bukan. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah ada masalah dan mengalami keterpurukan dari penyalahgunaan zat, Dok? Jadi mungkin dia self-medicated, akhirnya malah jadi adiksi terhadap satu zat, dan dia bisa jadi lebih resilient, karena butuh waktu untuk pulihnya jadi double. Ada abstinen, balik lagi stres, kambuh lagi. Solusi efektifnya bagaimana, Dok? Terima kasih. Siapa dulu saya atau Dokter Indah dulu lah? Ini kalau Indah dulu ya. Iya. Mau siapa? Gambreng, Dokter Indah. Gambreng ya, Dok. Ya. Baik, Dok, nanti Dokter Indah dulu, silakan. Nanti ditambahkan Dokter Teddy. Mohon dilengkapi ya, Dok ya, karena Dokter Teddy nih ahlinya adiksi nih. Ya, jadi betul sekali. Kadang-kadang self medication ini bukannya menyelesaikan masalah tapi menambah masalah, karena resikonya justru yang tadinya mau mengobati satu penyakit jadi dua penyakit. Tapi tidak ada kata terlambat ya Dok ya, selama ada keinginan, ada kemauan dan berusaha untuk terus belajar. Jadi yang sudah terlanjur jatuh menjadi penyalahgunaan zat dengan berbagai macam dampak yang dialami saat ini, tidak menutup kemungkinan selama dia ada motivasi yang kuat, dukungan dari lingkungan yang kuat, kemudian dia mencari pertolongan yang tepat, mudah-mudahan bisa dibantu supaya dia bisa tetap lebih produktif dan lebih resilient. Jadi kalau dulu saya ingat pada saat belajar di adiksi, katanya pada saat menghadapi masalah itu jangan iklannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jadi apapun masalah yang dihadapinya kembali lagi ke obat gitu. Jadi bisa belajar untuk bagaimana mengatasi masalahnya supaya lebih adaptif. Nah, nanti mungkin akan lebih dilengkapi oleh Dokter Teddy nih untuk menghadapi pasien-pasien yang sering relapse nih Dok. Jadi kadang bukan hanya dokternya yang putus asa karena sudah mencoba dipageri dengan segala macam, ternyata jatuh lagi gitu Dok. Ya. Silakan Dokter Teddy. Nah, sebelum saya barangkali kita punya beberapa penelitian dengan para adiksi di Bandung Timur. Mungkin dari data-data penelitian itu, apa sih yang membuat mereka kambuh? Dokter Ervin yang bikin penelitian ini barangkali bisa sampaikan dulu. Mungkin ini Dok, kalau saya tanya Dok ke mereka, sebenarnya untuk teman-teman yang tadinya sudah mungkin dual diagnosis sebenarnya ya, sudah ada cemas, lalu akhirnya mereka medikasi diri sendiri, akhirnya menggunakan zat. Hal yang membantu mereka bisa berhenti itu pertama Dok, kalau punya support system. Gitu. Jadi mereka kalau punya teman yang tidak pakai lalu menyemangati mereka untuk tidak pakai juga. Lalu udah gitu yang kedua juga mereka punya komunitas yang sehat, yang produktif juga tanpa penggunaan zat. Lalu yang ketiga adalah mereka punya manajemen stres yang baik. Tadi Dokter Indah sudah bilang resilience terbaik itu mereka self-care dan akhirnya mereka tahu bagaimana meregulasi stres. Dan yang terakhir mereka mengenali stresornya atau polanya apa. Misalnya tadi Pak Edi, saya kalau ketemu lagi ribut sama istri pasti kepikirannya langsung pakai zat. Nah, sekarang bagaimana berhadapan kalau ribut sama istri, komunikasinya diperbaiki sehingga tidak perlu lari ke zat gitu. Jadi salah satunya bisa itu sih solusi efektifnya, mengenali dulu apa yang menyebabkan
seseorang selalu berpikir kalau ada masalah larinya ke zat, masalah apa dulu, lalu belajar untuk diselesaikan dengan lebih baik. Nah, itu membantu dok, hasilnya penurunan penggunaannya sangat signifikan. Ya, jadi itu tadi penelitian yang kami lakukan sama-sama di Bandung Timur terhadap 400 pecandu, di mana kita mengidentifikasi permasalahannya apa. Tapi saya ingin bercerita, ketika kita berhadapan dengan pasien adiksi, yang pertama adalah kita harus menilai dalam fase mana si pasien tadi. Misalnya pasiennya masih aktif menggunakan, masih enjoy, dia belum terpikir untuk berhenti, dia tidak peduli terhadap dampak-dampak terhadap keluarga, terhadap apapun. Kalau kita menemukan dalam fase ini, maka kita tidak langsung kamu harus berhenti, tidak. Tapi kita akan membuat pasien ini menjadi ragu terlebih dahulu terhadap perilakunya. Ini kita sebut pra-contemplation. Jadi kita bawa nanti, kita tunjukkan fakta-fakta, ini loh kerugiannya, ini nanti dia banding-bandingkan, oh ternyata saya banyak ruginya. Nah kalau dia mulai ragu bahwa pasien ini sudah masuk pada fase contemplation, dia ragu akan kelakuannya, akan perilakunya. Kalau sudah sampai fase ini, kita harus dorong lagi. Kita menjadi, mereka mulai siap-siap. Dia tanya sama temennya, kalau pecandu itu di mana sih cara ngobatinnya? Apakah puskesmas bisa yang ngobatin? Saya harus datang kemana? Nah, kalau sudah sampai fase ini, dia sudah mulai preparing. Dia sudah siap-siap. Nah, kalau kita ketemu pada fase yang ini, kita dorong lagi. Yuk kita carikan tempat mencari pertolongannya. Misalnya ke puskesmas, kemana. Kemudian dia masuk fase selanjutnya adalah aktif menjalani pengobatan. Ketemu dokter Indah, diobatin, segala macam. Dan kemudian dia akan maintenance. Itulah perjalanan seorang pecandu akhirnya bisa berhenti. Tetapi dalam perjalanan itu tidak selalu, hampir semuanya tidak pernah mulus. Dia seperti spiral, maju, mundur lagi, sudah berhenti, pakai lagi, relapse. Disinilah pentingnya nanti yang tadi disampaikan. Apakah ada dual diagnosis? Artinya ada gangguan jiwa nggak sih sebelum pada pasien ini? Apa ada gangguan kepribadian nggak? Antisosial? Apakah ada depresi? Ada cemas? Ini harus diperbaiki. Karena kalau dual diagnosis nggak bisa, kalau gangguan psikiatrinya nggak diperbaiki ya nggak sembuh-sembuh juga. Kemudian apakah ada support system keluarga yang akan mendukung dan seterusnya seperti apa yang disampaikan. Jadi kira-kira prosesnya, perjalanannya memang panjang. Dan itulah yang harus dilalui. Betul. Prosesnya nggak kayak gigit cabai ya dok. Jadi sekali gigit langsung pedas gitu ya. Itu nggak kayak gitu. Nah mungkin ini ada pertanyaan menarik. Walaupun ini bukan terkait. Tapi ini mungkin kesetresan dari tim-tim reaksi cepat nih dok. Tim reaksi cepat. Ya. Pasien yang putus obat. Keluarganya tidak kooperatif. Sakitnya bertahun-tahun, mending kompleksnya. Tapi ini ada dok pertanyaan seperti ini. Mungkin ini tantangan buat pasien-pasien ODGJ ya dok. Gimana? Pasien putus obat, pasiennya bertahun-tahun. Ya, keluarga tidak kooperatif. Keluarga bukan tidak kooperatif, sudah putus asa, hand up. Keluarga putus asa. Ada, biayanya nggak ada buat berobat aja. Tahu nggak? Saya BPJS nih, biayanya sudah ada, di cover tidak bayar. Dok, saya nggak beli, saya nggak bisa ke apotek rekanan, saya nggak punya ongkos ke sana. Ya saya kasih ongkos. Ya. Jadi masalahnya itu seperti itu kurang lebih. Nah ini dia. Nah pertanyaannya dokter, ini tanggung jawab siapa sih? Ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kami? Apakah dokter Indah? Apakah dinas kesehatan? Dinas sosial? Atau siapa? Itu pertanyaan yang perlu dijawab barangkali. Ya, mungkin pengalaman dokter Indah gimana dokter? RSJ bisa membantu meringankan tim-tim reaksi cepat kasus ini. aja. Satu kasus ini aja. Silakan dokter Indah. Ya dok, untuk RSJ sendiri sudah ada tim Keswamas dok. Jadi pada saat pasien datang di kita,
kemudian dilakukan pengkajian apa sih sebenarnya sumber kekambuhannya, penyebab kekambuhannya gitu ya Dok ya. Kalau memang permasalahannya seringnya dia ini karena putus obat atau karena ini, nanti tim Keswamasnya yang akan menindaklanjuti, Dok. Gini, Dokter Indah, kebanyakan penyebabnya itu gak punya dana, gak punya uang. Betul, Dok. Untuk datang ke rumah sakit Cisarua saja, dari misalnya dia di mana, dari Cililin, berapa sih uang yang harus dikeluarkan? Itu aja udah gak punya uang loh. Nah, jadi bukan cuma pelayanan atau obat, itu gampang. Tapi kalau bicara yang tadi, itu siapa yang harus bertanggung jawab? Itu barangkali. Iya Dok. Ini permasalahan yang kompleks ya Dok. Memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, betul. Ya. Jadi harus semoga ya next. Kalau sudah kasih bendera putih nanti kita ambil alih. Guys, jangan tuh Dok, kerjaan orang empati geser. Baik. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang terkait. Senang banget ada yang HRD yang peduli, Dok. Ini mungkin bisa dibantu jawab juga oleh Dokter Indah nanti. Dari dulu yang tadi gimana tuh, kasih solusi dulu yang belum selesai tadi. Dia tadi yang tadi kambuh-kambuhan dan seterusnya. Itu di posisinya di mana? Daerah mana? Daerah Cimahi, Dok, daerah dokter. Cimahi. Bisa. Oke. Ada puskesmas kan di dekat sana? Betul, ada puskesmas. Silahkan hubungi puskesmas. Kalau nanti menghubungi puskesmas, menghubungi rumah sakit umum daerah, masih juga belum ketemu solusinya, silahkan hubungi Dokter Erwin. Itu aja deh. Ya, nanti boleh hubungin saya. Nanti kapan-kapan kita buat pelatihan, mungkin buat tim-tim reaksi cepat ya. Mungkin mereka juga burn out ya, Dokter Indah. Yang di jauh-jauh di NTT aja kita bantu, bebas pasung. Ngapain di Jawa Barat nggak dibantu? Iya, baik-baik. Moga-moga. Soalnya mungkin ada ini juga Dok, harus kolaborasi dengan Dinkes juga, karena kan untuk RSD sendiri mungkin ada keterbatasan. Jadi moga-moga nanti lah kita bisa buat materi yang lebih baik buat teman-teman reaksi cepat ya. Terima kasih banyak. Jadi ini yang tim reaksi cepat tadi, apakah kita nggak boleh putus asa, kita punya jalan keluar, kita punya solusi kok, nggak usah takut. Baik. Baik. Ada Pak Arif Rahman yang juga bertanya hal yang sama untuk pasien ODGJ dengan tadi Ibu Yanti. Ya. Pak Arif Rahman gimana? Pak Arif Rahman sama Dok pertanyaannya. Ini kalau pertanyaan tentang pasien ODGJ yang bikin stres tuh, gimana menghadapi keluarga yang tidak kooperatif? Sudah 1000 cara Dok, bukan lagi 1 cara, 1000 cara. Terus gimana kalau pasien ODGJ-nya tidak ada identitas tuh Dok, komplit kan? Kita jujur lah, ruang kepati kita belum masuk ke wilayah ini. Bagaimana kalau dalam waktu dekat ini kita mengadakan ketemuan lah, kita bahas soal ini dan kita bagaimana mencari solusinya. Tunggu nanti Pak Arif Rahman, tunggu jawabannya. Baik, nanti moga-moga bisa ditangkap oleh Dinkes ya. Kalau Dinkes provinsinya ada yang ikut, tadi saya lihat ada beberapa. Mudah-mudahan. Mungkin kita beralih Dok ke pertanyaan yang raise hand, Ibu Leni, silakan, mangga. Silakan menyampaikan apa yang mau curhat atau mau apa Bu, silakan. Ya, sambil menunggu mungkin. Silakan Bu Leni langsung. Ada Dok. Silakan. Rostiasa Bu. Ibu mau bertanya? Mau bertanya Bu? Oh mungkin kepencet Dok. Ada Ibu Ajeng, silakan. Ya. Silakan Bu Ajeng menyampaikan apa yang mau disampaikan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Dokter atas kesempatannya. Yang akan saya tanyakan, saya kan penyintas bipolar ya Bu ya, sedang fase depresi. Ya. Betul Dokter, sedang fase depresi dan saya sudah berobat jalan di Geraha Atma. Ya. Cuman ya sekarang saya ada di titik kayak udah lebih mengenali diri saya, saya lagi pas depresi harus gimana-gimana. Cuman ada titik di mana saya ingin berubah tapi sulit gitu, kayak
lebih produktif. Ini tuh saya baru di bulan kemarin baru diberhentikan dari pekerjaan. Mungkin saya merasa bahwa kinerja saya nurun gitu karena sedang drop dan lain sebagainya gitu, Dok. Nah, mau bertanya gimana caranya agar dalam kondisi saya ya berat gitu ya. Jadi saya sering nangis karena ngerasa berat jadi ibu dan istri atau lagi bagian dari keluarga yang penyintas bipolar, dan ini nggak semua keluarga saya tahu gitu karena dalam keluarga saya juga belum terlalu aware, kayak keluarga mertua itu belum tahu saya bipolar, yang tahu tuh hanya suami dan orang tua saya gitu, Dok. Itu saya jadi gimana sih caranya supaya di balik fase depresi itu tuh saya bisa lebih survive gitu. Gitu mungkin, Dok. Terima kasih. Mangga, silakan Dokter Indah. Ini mungkin tantangan juga untuk teman-teman. Saya coba dulu ya. Dengan permasalahan mood di tempat kerja ya, Dok. Silakan. Ya. Jadi gini, Ibu siapa tadi? Ibu Ajeng, Dok. Bu Ajeng. Dulu dia bekerja di suatu perusahaan. Karena bipolarnya, tentu performanya, produktivitasnya kalau lagi kambuh pasti menurun. Kemudian dia ditegur, akhirnya di PHK. Akibat PHK dia kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, di mana dia harus biaya hidup anak dan seterusnya. Ini menjadi stresor, kemudian bipolarnya makin berat, depresi kembali, tidak ada semangat. Jadi kalau kita lihat rangkaian ini, kita tidak bisa hanya mengambil ujungnya saja, ngobatin. Dia sudah berobat di Geraha Atma, iya. Dia sudah dikasih obat, iya. Tapi bagaimana sekarang perusahaan atau institusi di mana dia bekerja harusnya paham atau ramah terhadap penderita gangguan jiwa. Kalau dia menunjukkan gangguan, dia harus bantu dong, dia harus diobatin kemana, jangan di PHK. Itu pertama, itu yang paling penting. Jadi Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini mengajak institusi, government atau perusahaan apapun juga lebih paham tentang masalah gangguan jiwa, kesehatan jiwa, lebih peduli dan lebih menghargai. Saya kira itu tujuannya. Jadi kita tidak bisa cuma ngobatin, kasih obat selesai, tapi ini kita PR-nya panjang. Itulah kesehatan jiwa. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Dokter Indah, mungkin ada tipsnya buat Bu Ajeng mungkin untuk sementara ini, karena mungkin sudah dalam kondisi yang depresi karena dia merasa putus asa. Tadi saya dengar juga ada sering menangis gitu. Kira-kira apa bisa dilakukan gitu, terutama akses berobat ya, kebetulan sudah berobat juga di Geraha Atma, mungkin bisa ditambahkan. Ya, terima kasih Dr. Elvin. Betul sekali, pasien-pasien dengan kondisi gangguan mood ini dilema. Jadi tidak hanya pada saat dia menghadapi situasi gejalanya, tapi juga resiko-resiko yang terjadi akibat kondisinya. Bahkan dengan stigma yang masih kuat tadi, mungkin itu juga yang menyebabkan Bu Ajeng masih belum bisa terbuka dengan keluarga mertuanya ya, karena pasti yang dibayangkan adalah, aduh gimana nih nanti respon dari keluarga mertua kalau tahu Bu Ajeng menderita gangguan bipolar. Jadi memang situasinya sangat kompleks, Dr. Elvin. Dengan pengobatan yang teratur pun kadang-kadang gangguan bipolar ini juga masih bisa beresiko untuk jatuh ke fase manik maupun ke fase depresi. Jadi saran saya sih pengobatan tetap dipertahankan. Jadi ikuti instruksi yang sudah disarankan oleh psikiaternya. Jadi supaya pada saat menghadapi situasi sulit ini tidak membuat Bu Ajeng semakin terpuruk. Kemudian yang kedua, gali potensi diri. Memang pada saat fase depresi itu jangankan untuk untuk bergerak pun rasanya berat. Tapi kita harus belajar untuk untuk bangkit. Seperti yang tadi, bahwa kesulitan itu tidak menetap,
kesulitan itu tidak akan terjadi terus-menerus. Pasti akan ada fase yang bisa membuat Ibu bangkit lagi. Jadi gali potensi yang ada pada diri Bu Ajeng. Apa sih kelebihan yang Bu Ajeng punya? Apa sih kemampuan yang bisa Bu Ajeng lakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain? Apa kelebihan-kelebihan yang Bu Ajeng miliki gitu ya? Walaupun pada fase depresi ini rasanya seperti kita menghadapi tembok. Kita nggak punya kemampuan apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dengan tadi belajar bergerak, belajar berusaha, terus walaupun aktivitas yang kita lakukan sangat minimal, tapi itu akan sangat membantu untuk memulihkan kembali suasana perasaannya. Dan tentu saja tadi ya memang dukungan dari support system yang kuat ini juga sangat dibutuhkan, tidak hanya dari keluarga tapi juga dari lingkungan pekerjaan supaya pada saat kondisi ini terjadi tidak semua dampak itu dibebankan kepada karyawannya gitu ya. Jadi setuju sekali Dokter Teddy, mungkin kita perlu duduk bersama mungkin Dok dengan pemangku kebijakan atau ini perusahaan-perusahaan HRD dari perusahaan-perusahaan supaya lebih mengenal tentang kesehatan mental gitu Dok. Jadi pada saat dampak itu terjadi tidak langsung dipunishment, tapi bagaimana karena kan upaya itu juga akan sangat membantu, unsur organisasi itu juga akan sangat membantu untuk meningkatkan resiliensi dari individunya itu tadi Dok. Jadi bagaimana kita memberikan pencerahan mungkin gitu ya Dok, atau memberikan kepedulian gitu pada perusahaan-perusahaan agar bisa berpihak juga terhadap. Saya kira yang penting itu bagaimana nanti kalau kita bisa advokasi ke Departemen Tenaga Kerja. Sehingga kemudian para pekerja ini, para pengusaha-pengusaha ini terhadap atau institusi ini terhadap karyawannya yang mengalami gangguan kejiwaan. Ini barangkali yang perlu dari kita ya, bukan dari pasiennya. Kalau dari pasiennya sih bergabung saja dengan komunitas mereka punya kekuatan untuk mempressure. Dan kita sebagai ahli, praktisi, barangkali advokasinya ke Departemen Tenaga Kerja, ke eksekutif maupun ke DPR mendesak supaya ada diterapkan kesehatan diperhatikan mental health in the workplace ini sendiri. Nah, sehingga seperti Ibu Ajeng tadi banyak kasus-kasus seperti Ibu Ajeng itu bisa dihindar. Kalau tidak di PHK aja barangkali kondisinya tidak akan seburuk sekarang. Ya, bisa dicutikan dulu. Baik, makasih banyak Dokter Teddy, Dokter Indah. Moga-moga bisa menjawab. Bu Ajeng boleh DM saya ya buat nomor teleponnya ya. Terima kasih. Nah, mungkin ini ada pertanyaan Dok. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir. Pak Dudi dari Infomedia. Selamat pagi Dokter, saya kebetulan HRD di PT Infomedia Solusi Humanika dengan jumlah karyawan 13.000 di Indonesia. Apa? 13 apa? 13.000 Dok. Waduh. Sayangnya, tidak semua karyawan bisa kami monitoring kondisinya. Kami hanya bisa membantu sebatas coaching dan konseling rutin. Bagaimana meningkatkan awareness di antara karyawan mengenai kesehatan mental rekan kerjanya sehingga bisa menjadi support system. Ini sangat penting ini. Pak siapa tadi? Pak Dudi, Dok. Pak Dudi. Saya perlu catat namanya Pak Dudi. Kenapa? Karena dia ada 13.000 karyawan di belakangnya. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting. Bagaimana menjaga kesehatan mental masyarakat para pekerjanya. Saya kira ini satu tantangannya. Yang pertama, kita duduk bareng dah Pak Dudi. Kita buat suatu program kesehatan jiwa untuk di tempat kerja. Paling tidak, yang pertama kita bisa lakukan screening. Screening kita bisa lakukan murah, cepat.
dan siapa saja bisa lakukan, di mana saja bisa lakukan, yaitu dengan online screening. Itu kami punya alatnya, punya ahlinya. Nah, kemudian setelah kita mempunyai lakukan screening, kita bisa melakukan pemetaan. Dari 13.000 itu berapa persen sih yang sudah cemas, kemudian ada masalah psikososialnya apa saja, itu kita bisa petakan. Bahkan kita tahu bukan hanya jumlahnya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, kita sudah tahu. Nah, kalau kita sudah punya pemetaan, kita sudah punya hasil analisis dan pemetaan tadi, kita bisa bikin programnya seperti apa. Kita bisa manfaatkan telemedicine, kita bisa manfaatkan psikoedukatif dengan cara online, dan seterusnya. Saya kira banyak hal yang kita bisa lakukan. Mungkin ini peluang. Tadi kita selalu ada peluang, kapanpun, dimanapun. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak. Terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Atau mungkin Pak Dudi mau langsung on cam atau menyampaikan langsung dengan senang hati ya, Dok, kalau misalnya. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi, oh ya ini Dok, ada yang bertanya. Mungkin saya bisa rangkum nih pertanyaannya. Dari Bu Tari, DP3KB, AP2KB, izin bertanya seberapa besar faktor agama dalam menyembuhkan stres? Ditambah pertanyaan Ibu Novita, bagaimana cara menyikapi orang yang menyepelekan atau menganggap sepele isu kesehatan jiwa, Dok? Ya, kalau agama nanti dijawab sama Ibu Indah aja deh. Nah, saya ingin sedikit merubah. Ini juga nyambung sama Pak Dudi, atau Pak kita semua juga ya. Kita selalu menganggap bahwa seorang itu akan bahagia kalau dia sudah berhasil, sudah kaya, kemudian kerja, kaya, kemudian bahagia. Kerja sehat, produktif, naik pangkat, punya jabatan, baru bahagia. Ini paradigma lama. Saya kira kita harus merubah. Tadi yang Dokter Indah bilang tujuan hidup kita. Sebenarnya tujuan kita, bukan perjalanannya itu bukan seperti itu. Kita harus ciptakan dulu perasaan well-being, kita harus ciptakan dulu perasaan bahagia. Dengan bahagia itu, orang akan menjadi sehat. Dengan sehat itu orang menjadi produktif. Jadi jangan tunggu produktif baru bahagia. Dari sekarang harus sudah well-being, harus sudah bahagia. Baru produktifnya akan hebat. Ini yang mesti dibalik. Gitu. Jadi paradigmanya harus dibalik. Tadi Pak Dudi punya 13.000. Suruh bahagia dulu mereka yang 13.000. Dengan bahagia mereka akan sehat, dengan sehat mereka akan produktif. Sama Bu Ajeng tadi, bikin dia bahagia, bikin sehat, kemudian dia bisa produktif dan sukses. Bukan dibalik. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan mengenai agama. Silakan Bu Indah, Dokter Indah, silakan perannya. Ya, terima kasih Dok. Jadi agama dan kesehatan mental, dua-duanya sih sama-sama saling menunjang ya Dok ya. Jadi, kalau di psikiatri kan ada psikiatri religi, jadi bagaimana mengembangkan kedekatan terhadap agama ini untuk tetap mempertahankan kesehatan jiwanya. Jadi di mana sih peran agama supaya kesehatan jiwa kita itu tetap terjaga? Di agama manapun selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan kebenaran. Jadi dengan tuntunan agama tadi kita diarahkan untuk mencari apa sih tujuan hidup kita pada saat kita tidak bisa melakukan sesuatu, pada saat kita mengalami kegagalan. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Apa sih sebenarnya tujuan yang akan kita capai kalau kegagalan tadi sudah terjadi? Kan tidak semua pintu tertutup, pasti ada jalan-jalan yang lain. Tapi dengan pendekatan agama tadi, kita diajarkan untuk bisa lebih bersabar, bisa lebih belajar berpikir positif seperti itu, belajar berhusnuzon kalau di agama Muslim. Jadi sangat membantu sekali
pendekatan agama dalam kesehatan mental. Kemudian agama juga mengajarkan bagaimana kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan masalah atau menjadi trigger, memicu terhadap terjadinya stresor. Kemudian dengan pendekatan agama tadi akan ada guidance, akan ada pedoman yang membawa kita untuk memiliki harapan-harapan baru. Seperti itu mungkin dari saya, Dok. Baik, moga-moga itu bisa kecerdasan agama. Kita kenal ada kecerdasan religius, ada kecerdasan moral dan spiritual. Itu beda ya. Kecerdasan moral dan spiritual dengan kecerdasan agama itu tidak sama, tetapi saling berhubungan yang erat. Artinya kalau kita menjalankan komitmen keagamaannya, kemudian akan menjadi kecerdasan spiritual dan moralnya menjadi bagus. Dan kita tahu itu levelnya itu lebih di atas dibandingkan kecerdasan dari psikis maupun dari fisik. Nah, kalau kita perbaiki ini, maka ke bawah itu akan menjadi lebih baik. Jadi kira-kira bagaimana prosesnya seperti itu. Kita bisa spiritual, moralnya kita tingkatkan, atau religiusnya kita tingkatkan, itu kan saling berhubungan. Nah, ini yang kita bisa buat sebenarnya. Jadi dibalik kita tadi saya katakan dengan spiritual, dengan kecerdasan moral yang baik, dengan religiusitas, kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi bahagia. Jangan tunggu nanti kita pangkatnya tinggi dulu, kaya dulu, tidak. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, tadi paradigmanya kita rubah. Mencapainya melalui religiusitas boleh, melalui spiritual, sama. Ya. Siap, baik. Mungkin ini masih banyak yang mau bertanya, Dok, tapi mungkin sudah harus di ujung pertanyaan juga, harus di ujung akhir. Terima kasih, aku lihat ada dari Universitas Widyatama, Dok. Terima kasih. Nanti moga-moga bisa ikut ya, Bu, yang resiliensi buat mahasiswa ya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, Dok, apakah ada kata penutup dari Dr. Teddy dan mungkin Dr. Teddy dulu? Hanya satu. Jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas, jangan panik menghadapi krisis ekonomi, inflasi ekonomi, atau menghadapi situasi sulit, kesulitan kerjaan, dan segala macam. Orang Indonesia itu selalu unik dan punya jalan keluar. Saya yakin itu bukan hanya dari saya, tetapi orang ekonomi sendiri, tadi saya mengatakan begitu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Iya. Saya jadi ingat, Dok, dulu bercandaannya Indonesia mah nggak pernah kerasa ada krisis karena hidupnya selalu krisis. Jadi emang sudah tahan uji. Saya yakin kok kita bisa lalui dengan baik. Nggak usah takut. Iya, COVID aja kita bisa lewati ya. Asal tadi yang kita sampaikan kita lakukan. Tapi kalau kita tidak lakukan, ya kejeblos ke jurang juga. Siap, Dok. Terima kasih banyak. Silakan, Dokter Indah, ada yang bisa disampaikan mungkin sebagai penutup? Sebagai penutup mungkin ini aja, Dok. Kesehatan mental itu bukan sesuatu yang tabu. Jadi kita tidak perlu malu apabila kita memang mengalami kondisi yang berbeda dibandingkan pada orang pada umumnya. Jadi jangan malu untuk mengakui, karena dengan mengakui itu kita akan memiliki kekuatan untuk mencari jalan keluar, mengatasi kesehatan mentalnya. Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Indah, terima kasih banyak Dokter Teddy. Semoga besok kita bisa bertemu lagi di layar online kita. Dan sebelum acara ini ditutup, saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Dokter Alvin belum diumumkan apa tadi, door prize nggak?
Oh, door prize-nya udah tadi dok, kan sudah ada yang bertanya. Ya. Udah dok. Mungkin ini dok, sebelum teman-teman keluar, mungkin saya ingin memutarkan ini dok, ada materi. Sebentar. Nah ini mungkin moga-moga ini bisa sebagai reminder yang baik bagaimana kita bisa menjaga kesehatan jiwa kita dengan baik. Nah mungkin ini buat para ibu-ibu ya, karena saya lihat tadi ibu-ibu semua. Mostly. Oke. Ini buatan teman-teman pantomim dok, hadiah buat Hari Kesehatan Jiwa. Aku sakit, tapi bukan ragaku. Aku terkurung, gak bisa kemana-mana. Aku takut tertular, takut keluargaku sakit. Aku gak mampu ngajarin anak. Aku tidak layak disebut ibu. Aku gak punya waktu buat diri sendiri. Penampilanku acak-acakan. Suami pasti gak cinta lagi. Kerjaan gak beres-beres, rasanya ingin meledak. Semuanya berantakan. Aku memang gak becus. Tolong. Aku lelah. Aku gak kuat lagi. Tidak ada yang menolong. Kalaupun aku gak ada yang peduli. Semua hanya menjawab, ini kodratmu. Aku sudah sangat lelah. Aku tak berharga. Perempuan 2 kali lebih banyak mengalami depresi dibandingkan laki-laki. Ibu, berhentilah sejenak. Beristirahatlah. Bicaralah. Aku di sini mendengarkanmu. Konsultasikan kondisi kejiwaanmu ke psikolog atau psikiater. Mencari pertolongan tidak menunjukkan kamu lemah, tapi bukti bahwa kamu mencintai dirimu. Karena dirimu berharga. Gangguan jiwa bukan aib. Gangguan jiwa bisa disembuhkan. Gangguan jiwa bisa pulih. Stop stigma. Nah, sip. Terima kasih. Moga-moga boleh tanya dulu. Boleh dok. Ini tadi punyanya siapa ya?
Itu punyanya teman-teman wartawan, Dok. Kemarin bikin materi, mereka kerjasama dengan Pantomim dan Ruang Empati, Dok. Oke, ini milik siapa ya? Miliknya milik teman-teman, bisa dipakai. Apa boleh nggak Ruang Empati kita bisa gunakan? Ada ada ininya, Dok, skripnya beberapa dari kita, jadi bisa kita pakai, Dok. Nanti kita kampanyekan. Bagus untuk disosialisasikan di setiap acara, mungkin juga di YouTube. Saya kira bagus sekali. Terima kasih pada Yuli siapa tadi dan CS. Ibu Yuli dari BBC, Dok. Terus ada Kang Wanggi yang kemarin Pantomim juga. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya sudah mau mengangkat tema ini dan itu sangat menyentuh sekali. Saya kira kita bisa gunakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memungkinkan rangkaian webinar ini terjadi. Ada Dinkes Provinsi Jawa Barat, ada Biro Kesra dengan TKKJM, lalu ada Rumah Cemara, Rumah Dr. Teddy yang pertama sebagai komunitas, ada Ruang Empati, lalu ada juga Rumah Sakit Limi Jati dan Melinda, ada Langit-Langit, Dream Delian, Karir Class, PT Novel, Otsuka, dan Lundbeck. Terima kasih banyak sudah mensupport. Special thanks buat RSJ yang sudah memungkinkan hari ini terjadi. Terima kasih banyak. Moga-moga semakin banyak materinya. Teman-teman jangan lupa besok kita ada materi yang keren juga. Materinya dari psikiater anak remaja RSJ yang akan membahas mengenai perilaku prososial. Karena banyak sekali kita melihat tantangan ibu-ibu menghadapi perilaku bermasalah, Dok, pada anak remaja. Jadi kita angkat isu empati, yaitu prososial dan bagaimana kita melahirkan generasi emas Indonesia 2045 yang lebih berakhlak, lebih berbudi, dan berani untuk berkata tidak, serta punya daya resiliensi yang baik. Jadi jangan lupa besok acaranya jam 9 sampai jam 11 di link Zoom yang sama, dan sampai bertemu besok hari. Terima kasih banyak, besok akan dipandu oleh moderator Dr. Dea dari Ruang Empati. Terima kasih banyak Dr. Indah, Dr. Teddy, sampai bertemu lagi, sehat selalu dan salam sehat jiwa. Terima kasih Dr. Elvin, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Dr. Teddy. Jangan lupa mengisi link absensi ya. Bumper pas pulang keluar.